Maaf ya anak-anak yang tadi kepencet stop, padahal kita masih jauh dari selesai. Padahal tadi maksudnya mau buka kalkulator, mau ngitung ini. Nah, 20.000 dibagi 36 itu hasilnya adalah 555,555. Nah, tadi yang Budi sudah sampaikan tidak ada satuannya. Jadi antara kita terus ngapain tahu IED dan IEF gitu kan. Nah, ternyata antara dua kota ini yang interaksinya lebih besar itu adalah, tadi Budi gambarnya ke bawah gini. Katakanlah ini kota D, E, dan F. Kekuatan interaksi antara kota D dan E tadi sama dengan 300. Wah, nggak kelihatan. Merah ya. Ini kekuatan interaksinya 300, sedangkan EF ini 555. Kenapa antara kota D dan E dan F itu memiliki perbedaan di kekuatan interaksi? Yang pertama tentu saja dari jaraknya. Semakin dekat antara dua kota, tentu saja kekuatan interaksinya juga akan semakin besar, karena deket nih. Coba LDR. Dan juga kota D dan E ini memiliki jumlah penduduk yang sebenarnya lebih banyak, tapi karena jauh tadi, sehingga interaksinya itu tidak semaksimal antara kota E dan F. Jadi, antara dua desa yang saling berdekatan atau dua kota yang saling berdekatan, interaksi antara warga di kedua kota ini akan lebih banyak dibandingkan yang jaraknya jauh. Kayak kalian misalnya mau beli apa gitu kan, pasti pilih warung yang terdekat, ya nggak sih? Atau kalau anak zaman sekarang pilih yang jauh ya. Ada Alfamart di Borobudur, tapi kalian pilih Alfamart yang ada di Muntilan. Apakah kalian seperti itu? Nah, fungsinya apa sih tadi ya? Jadi kalau DE itu tadi, kayak yang ini bukan. Nah, tadi digunakan untuk mengukur interaksi antara dua wilayah, bisa juga tidak hanya dua sih, bisa 4-5 wilayah. Kemudian nanti dilihat, oh ternyata antara kota ini atau antara desa ini yang paling besar interaksinya antara yang mana dan yang mana. Dalam bentuk yang lebih kompleks nanti tidak hanya dua sih, biasanya bisa ke 4-5. Nah, kadang ada kota A, B, C, D, E. Nah, seperti ini nanti yang paling besar kekuatan interaksinya yang mana. Nah, biar videonya nggak usah panjang, mau sampai yang ini nggak? Sampai aja ya. Di yang rumus titik henti ini kayaknya juga harus dikasih space buat menulis. Ups. Edit. Berapa lembar ya? Ntar kayak tadi. Tambahlah. Nggak apa-apa, ekstra daripada kurang nanti. Ya pasti ada. Titik hitam tuh apa sih? Nyebelin. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Ada 2 soal. Nah, sebelum ke rumus titik henti ini, jadi kenapa sih kita perlu menghitung titik henti? Jadi, bayangkanlah di antara dua kota itu terdapat, mohon maaf tintanya
tolong tinta. Nah, pena maksudnya. Nah, misalnya ada dua wilayah. Ini A dan B. Nah, antara kota A dan B ini dari interaksinya yang tadi, ini turunan dari yang tadi sih sebenarnya. Dari interaksinya yang tadi paling banyak tuh mereka melakukan interaksi itu misalnya tadi ada jarak berapa sih? 6 km ya, misalnya tadi ada 6 km. Nah, sejauh mana orang-orang dari A itu ketemu di B? Apakah dia di 1 km dari A, 2 km, 3, 4, 5? Jadi, apakah mereka lebih dekat ke kota A atau lebih dekat ke kota B? Sebenarnya interaksinya tuh berhenti di mana gitu. Kan nggak mungkin nih interaksinya itu berarti masuk ke sini. Jadi nggak gitu. Kan misalnya kalian COD gitu lah. Pasti kan ketemunya di tengah. Atau karena yang B masih mau kemana lagi, akhirnya agak dekat lagi ke B. Kan nggak mungkin COD kalian datang ke rumahnya si B. Kalau kalian ke rumahnya si B ya berarti kalian bukan COD, tapi kalian beli langsung. Gitu kan. Nah, oke, kita ke praktek aja daripada kalian pusing ya. Diketahui penduduk kota A itu 500.000. 500.000. Semoga ini angkanya bagus. B 125. Kemudian jaraknya itu 15 km. Nah, dengan menggunakan rumus teori titik henti, mereka akan ketemuannya di mana nih? Rumusnya disalin dulu ya. Ada jaraknya 15 km, ini nggak usah kuadrat kalau yang ini. Kemudian dibagi 1 plus jumlah penduduk yang lebih banyak dibagi jumlah penduduk yang lebih sedikit. Kenapa Bu Lili modifikasi rumus menjadi seperti ini? Sebenarnya kalau di buku paket nggak gitu. Jumlah PA bagi PB. Nah, kalau PA-nya lebih besar, oke lah gampang. Kalau PB-nya 125 dibagi 500, orang-orang kayak Bu Lili nih nggak ngerti nih gimana caranya bikin akar 125 dibagi 100 gitu loh. Nah, makanya Bu Lili ganti rumusnya jadi kayak gini, karena nggak apa-apa diganti rumusnya seperti itu, nggak masalah, nanti nggak mempengaruhi ekstrim, justru mempermudah, insya Allah ya. Jadi ini 500.000, coret ya, jadi 500, kemudian dibagi 125, bisa dicoret, bisa ya, jadi 4. Kita simpulkan di sini, TH sama dengan 15 tadi dibagi 1 ditambah akar 4 sama dengan 15 dibagi 1 tambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. Apakah soal berhenti sampai di sini setelah diketahui 5 km? Tidak. Ya, betul sekali. Kita tidak selesai sampai di yang tadi, tapi kita harus sampai ke menggambar seperti ini. Yang ilustrasi soal pertama tadi yang ini ya, yang atas. Kota A tadi jumlah penduduknya 500.000 dan kota B 125.000. Disebutkan tadi 5 km. 5 km ini dari mana? Dari kota A atau dari kota B? Nah, ternyata 5 km itu dari sini. Ini 5 km, 5 km, 5 km. Karena jaraknya kan tadi 15 km kan? Ada yang salah tulis nih. Nah, jaraknya 15 km. Kenapa 5 km-nya dari kota B? Lihat di sini. Jumlah penduduk kota B itu lebih sedikit. Pasti mau nggak mau, orang-orang dari kota A, kalau misalnya saya di sini bikin pom bensin ya, SPBU. Mau bikin SPBU, ya kalau saya mau ngambil pasar dari kota A, ya udah saya bangun SPBU-nya di sini.
Tapi kan enggak, saya juga pengen orang-orang dari kota B atau kota lain tuh beli ke SPBU saya. Makanya saya bangunnya di lebih dekat ke kota B. Kenapa? Karena kalau misalnya nih sama-sama kita hitung setengah penduduk dari kota B ini kan hanya berapa? 62.000. Setengahnya penduduk kota B udah mau beli bensin di tempat saya aja cuma 62.000 orang. Sedangkan kalau saya ambil pasar kota A, setengahnya itu sudah 250.000. Jadi istilahnya kalau saya bikin pom bensin di sini pun orang-orang dari kota A ini pasti tetap mau beli bensin di SPBU saya walaupun cuma setengahnya. Setengahnya kota A itu sudah nutup dibandingkan jumlah penduduk kota B. Nah, jadi gitu fungsi dari rumus yang ini. Kenapa kok repot-repot ngitung kayak gini? Ya kali aja sih kalian nanti kepikiran buat bangun SPBU atau bangun minimarket, rest area, itu bisa digunakan untuk itu. Jadi coba ya, ini yang soal yang kedua ini kaitannya dengan mau dibangun rest area. Yang tadi nggak disebutin apa ya, minimarket boleh dihitung pakai kayak gini bisa. SPBU juga, jadi dulu tuh kayak ngapain sih ngitung kayak gini, kayak nggak penting gitu kan. Tapi ternyata bisa dipakai besok. Coba kita mau bikin rest area nih misalnya. Diketahui jumlah penduduk provinsi Y 3.000, jumlah penduduk provinsi Z 27.000. Y. Loh, kok mana tintanya? Suka bingung munculin tintanya tuh. Nah, ini pena. Y sama dengan besaran kayaknya. Penduduk kota Y sama dengan 3.000. Penduduk kota X sama dengan 27.000. Loh, salah slide ya, udahlah. Jaraknya berapa? 28 km. Kita masukkan ke rumus TH sama dengan 28.000 km 28 km dibagi 1 ditambah jumlah penduduk yang banyak dulu ya, biar Bu Lili bisa ngitungnya. Kita coret ya, 27 dibagi 3 sama dengan 9. Di sini ya, 1 ditambah gimana sih ini, TH sama dengan 27 apa 28 tadi? 28 dibagi 1 ditambah akar 9. Akar 9 sama dengan 3, berarti 28 dibagi 1 tambah 3. 28 dibagi 4 sama dengan 7. 7 km dari kota Y atau dari kota Z. Nah, tentu saja 7 km dari kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit, yaitu kota Y. Nah, ini ada tuh, ini 7. Kenapa milihnya dari di sini 7 km yang pertama ini? Kenapa bukan di sini 14 km? Kenapa bukan di sini? Kenapa? Karena jumlah penduduk kota Y itu lebih sedikit. Jadi yang mampir ke rest areanya situ itu pasti banyakan dari kota Z. Ya kalau misalnya mau bangun di sini ya kurang bermanfaat bagi provinsi Y, atau tidak ada penduduk dari provinsi Y yang mampir ke rest area kalau terlalu jauh. Mereka akan milih yang lebih dekat. Mungkin di sini ada, tergantung mereka mau kemana juga sih. Nah, jadi rumus tadi tuh sebenarnya kita nggak bisa mutusin valid pasti ke situ. Kan pom bensin nggak cuma satu.
rest area juga nggak cuma satu. Oh, mungkin ada yang lebih dekat lagi gitu ya. Itu cuma salah satu teori yang ada. Selanjutnya terkait dengan rumus potensi penduduk. Ini rumusnya. Jadi tergantung jumlah tergantung jumlah ini kecamatan atau kabupaten. Ini kecamatan ya. Jadi misalnya dalam suatu kabupaten mau dihitung nih potensi penduduknya di Kabupaten Magelang tuh berapa. Nah, tinggal kita bagi saja. Tinggal kita hitung saja maksudnya. Kita hitung saja berapa jumlah kecamatan. Kalau di Magelang tuh nggak salah tuh ada 20-an apa ya? Sampai nggak 20 kecamatan di Magelang? Enggak ya, 15. Di Petakov itu sok berapa tuh nggak pernah dihitung ya. Katakanlah ada 15 kecamatan ya, berarti nanti P1, 2, 3 sampai P15. Nah, P itu adalah jumlah penduduk dibagi jarak. Jarak apa? Jarak antara P1 ke P2. Terus dikuadratkan. Nah, misalnya ada tabel seperti ini tuh enak. Misalnya P1-nya Bangil. Ini Beji ya. Sama-sama B. Terus ini Gempol. Ini Gondang Wetan. Kenapa bukan Magelang? Bu Lili belum punya jarak yang per kecamatan kayak yang tadi itu. Jadi, untuk menghitung PP1, potensi penduduk di Bangil, itu tadi yang pertama Bangil ya. Ini sama Bangil, Beji, Gempol, apa ini tadi? Gondang Wetan. Nah, untuk menghitung di potensi penduduk di Bangil, kita harus mengetahui jarak antara Bangil ke Beji. Terus ini yang P1 ya. Kalau P1 ya berarti dari Bangil ke Bangil, berarti kan 0, nggak usah dihitung, nggak apa-apa sebenarnya. Kemudian dari yang B ini dari Bangil ke Beji, berapa kilometer? Dilihat di sini. Dari Bangil ke Beji itu sama dengan 3 kilometer. Terus mau dari yang P2 ini dari Bangil ke apa tadi namanya? Gempol, itu dilihat di sini. Di persimpangannya ini berarti 21 kilometer. Kemudian dari ini Bangil ke Gempol berapa, ditarik lagi, salah, yang Gempol tuh yang ini yang 11,5, yang Gondang Wetan yang 21 tadi. Nah, itu nanti dibagi jumlah penduduk dibagi jarak kuadrat ya seperti ini, terus sampai ke Wonorejo berapa jaraknya terus dijumlah. Itu potensi penduduk di kecamatan Bengil. Nanti Beji juga dihitung, Gempol juga dihitung, Gondang Wetan tadi juga dihitung, sampai ke ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, kurang lebih 25 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Terus nanti kalau sudah dijumlah hasilnya kayak gini, hitungannya kayak gini ya. Yang tadi tuh, tapi kalian nggak tak suruh kok, walaupun ini datanya ada sebenarnya, tapi ya kalian nggak usah ya, nggak pusing nanti cuel otaknya. Hasilnya 51,719. Nah, buat apa ngitung kayak gini, ngitung sampai tua? Ya untuk mengetahui potensi penduduk di kabupaten tersebut dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Gitu. Jadi cuma buat banding-bandingin aja. Ya, ini cukup tahu aja lah ya. Oh, ternyata bisa atau dihitung potensi penduduk di dalam suatu kabupaten atau dalam suatu kecamatan, bisa nanti pakai jarak desa, satu desa ke desa yang lain, tapi itu lebih
banyak lagi. Desa tuh biasanya kan ini kecamatan, satu kecamatan kan desanya lebih banyak lagi soalnya. Gitu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh cukup sekian, ternyata panjang sekali dan 2 video, maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.